Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Um, sahabat YBM, sahabat Kuldapi, sahabat kaum muslimin seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongannya, kesehatannya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan seluruh sahabat. Alhamdulillah, pada hari ini, pada saat ini, dalam situasi yang berbahagia, berada di salah satu alam ciptaan Allah yang sangat agung, sangat indah, saya akan menyampaikan pesan untuk diri kami, untuk seluruh murid-murid kami, untuk seluruh sahabat kami, saudara setanah air dan sebangsa. Juga dalam rangka masih dekat dengan peringatan hari kemerdekaan kita yang ke-79. Saudaraku rahimakumullah, pesan ini adalah salah satu cara meraih kesuksesan yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ini tidak boleh dilupakan. Ada banyak yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran sebagai kunci kesuksesan. Tapi salah satunya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Bapak Ibu saudaraku, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang paling indah, paling mulia, paling terhormat, yaitu iman. Iman adalah amal kita semua, amal kita semua, usaha kita. Kita beriman. Beriman itu artinya kita percaya, at-tasdiq, kita percaya dengan sebuah kepercayaan al-mustalzim lil khudu' wal idhan, dengan kepercayaan yang menuntun kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar percaya, tapi percaya zahir batin sehingga siap untuk taat dan patuh terhadap perintah Allah, terhadap larangan Allah. Itulah beriman. Kita dipanggil dengan panggilan itu. Setelah beriman, kemudian Allah meminta kita dengan satu permintaan yang mutlak, ittaqullah, bertakutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Itu sudah ma'ruf, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Setelah itu jauh lebih penting lagi, yaitu wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kedekatan kepada Allah. Carilah kedekatan pada Allah. Kita beriman itu sudah berusaha mendekat pada Allah. Bertakwa itu apalagi, ini masih ditambahi oleh Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah kedekatan kepada Allah. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Mencari wasilah agar semakin dekat kepada Allah, itu bagian dari takwa. Tetapi dikhususkan oleh Allah dalam penyebutan adalah karena stressing, karena tarkis, karena fokus, lebih fokus lagi. Jadi bentuknya apa? Ini namanya wasilah. Makanya di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya wabtaghu ilaihil wasilah utlubu ilaihi al-qurbah, carilah kurbah kepada Allah. Apa itu? Al-amal bima yurdih, melaksanakan apa yang Allah ridhoi.
Tentu saja beriman bagian dari amal yang diridhai Allah, bertakwa bagian dari amal diridhai Allah. Tapi apa maksudnya? Ini berarti Bapak Ibu, ini amalan khusus. Amalan khusus bagian dari iman, bagian dari takwa, tetapi yang lebih spesifik, lebih sempurna keikhlasan, lebih sempurna tajarrudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kita diperintah oleh Allah, selain ketakwaan secara umum, ada amal soleh yang kita andalkan, yang disebut dengan khobi'ah. Khobi'ah atau khobi'ah itu amal soleh khusus yang dirahasiakan. Ya, kalaupun tidak dirahasiakan adalah sifatnya ini bentuk yang paling sempurna. Misalkan contohnya apa? Bapak Ibu rahimahullah, contohnya adalah seperti di hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW, 7 orang, 7 golongan orang yang diberi naungan di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di situ disebutkan imam yang adil. Jadi pemimpin yang adil, menegakkan keadilan, mewujudkan kemakmuran bagi rakyat, ya, melaksanakan syariat Allah ataupun undang-undang yang sudah diundangkan untuk menjamin kesejahteraan ataupun ya keadilan di tengah masyarakat. Ini adalah perjuangan luar biasa dari seorang imam, dan sedikit orang yang lulus menjadi imam yang adil. Kebanyakan tidak adil, itu bahaya. Nah, menjadi imam yang adil itu amalan khusus yang tidak dimiliki oleh yang lain. Begitu pula sabun nasya'a fi ibadatillah. Ada pemuda yang tumbuh berkembang, Bapak Ibu dan saudaraku. Walaupun dia pemuda yang biasanya anak-anak pemuda itu mengikuti hawa nafsu, ini tidak. Dia tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anak ini soleh sejak kecil, menjaga kesolehannya. Walaupun dia muda, tapi dia penuh dengan kesadaran atas iman kepada Allah dan ketakwaan di saat dia muda, sehingga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu ingat masjid, untuk memakmurkan masjid, untuk melayani masjid setiap saat, ya paling tidak 5 waktu itu selalu masjid. Ibadah khusus, Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian ada 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah, tidak ada kepentingan kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi orang yang bersedekah dengan satu sedekah sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, ya. Kemudian ada lagi orang yang orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sendirian, tidak ada yang tahu sampai matanya meneteskan. Atau sebelumnya adalah yaitu seorang laki-laki diajak oleh wanita yang cantik dan kaya untuk berbuat ya zina, tapi dia tidak mau. Dia mengatakan saya takut kepada Allah. Ini semuanya amal khusus, Bapak Ibu, menjadi wasilah. Termasuk amal khusus yang wasilah kepada Allah adalah seperti dalam kisah 3 orang yang tersekap dalam gua. Yang satu adalah menyampaikan birrul walidainnya, bagaimana birrul walidain yang luar biasa. Yang kedua adalah soal amanah, menjaga amanah. Yang ketiga adalah soal al-iffah, yaitu menjaga kesucian diri, ya, meninggalkan zina padahal dia sudah siap semua perangkat untuk berzina, tapi ditinggalkan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ini adalah wabtahu ilail wasilah. Wasilah dalam ibadah ini bisa dijadikan wasilah dalam doa. Ketika kita, Bapak Ibu, berdoa kepada Allah agar lebih dekat, agar lebih diijabahi, maka kita sebut amal-amal soleh kita. Semua tadi bagian dari amal soleh kita. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, misalkan ya Allah, aku mohon kepadamu dengan perjuanganku yang luar biasa dalam mencintaimu, dalam mengikuti agamamu, dalam mengikuti sunnah-sunnah nabimu, berbagai rintangan ya aku abaikan, aku lewati, semuanya demi mendapatkan ridhamu. Ya Allah, jika engkau mengetahui itu semua aku lakukan adalah keikhlasan karenamu, tolong aku ya Allah, berikan hajat ini, selamatkan dari ini dan begini. Nah, ini adalah wasilah, berasal dari wasilah amal.
lalu bisa dijadikan sebagai wasilah doa. Selain wasilah menyebut nama Allah, sifat Allah, dan selain wasilah doa orang soleh yang masih hidup yang mendoakan kita. Masyarakat muslimin rahimahullah, terakhir, wajahidu fisabilih, dan berjuanglah di jalan Allah. Berjuang Bapak Ibu, iman perlu perjuangan, takwa perlu perjuangan, mencari wasilah perlu perjuangan. Badlul wus'i li ajlil wusuli ilal ghayah, mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Nah, ini semua diperintah oleh Allah menjadi satu kesatuan sikap hidup, la'alakum tuflihun, supaya kalian sukses mendapatkan semua kebaikan yang kalian cita-citakan dan selamat dari segala keburukan yang kalian takutkan dan kalian khawatirkan. Itulah pesan untuk saya, untuk Anda semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rekan-rekan, bahkan adik-adik. Mari menjadi muslim yang baik, selalu berusaha takwa, selalu berusaha untuk mencari wasilah kepada Allah, yaitu melaksanakan apa yang Allah ridhoi. Apa yang Allah ridhoi itulah wasilah. Al-amal bima yurdih, ya, yaitu bil a'mali as-salihah, bukan dengan yang lain, bukan dengan kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, bukan, ya, dengan apa yang Allah ridhoi. Kemudian untuk menjalankan itu semuanya harus dengan mengerahkan tenaga, dan itu sampai akhir hayat. Nah, itulah la'allakum tuflihun. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang-orang yang selalu berada dalam pertolongannya, sehingga mewujudkan, melaksanakan apa yang disyaratkan oleh Allah, dan sampailah kepada al-falah, yaitu berhasil meraih cita-cita dari kebaikan dan selamat dari segala yang keburukan yang kita khawatirkan. Ya, selamat mengisi kemerdekaan dengan apa yang Allah ridai, demi keselamatan pribadi, keselamatan bangsa dan negara kita. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.